Meski punya rekor kemenangan, Putri KW justru menganggap lawan pertamanya sangat berbahaya dan kini menjalani latihan super intens jelang kejuaraan dunia. Selamat datang kembali di kanal kami, tempatnya mengupas berita terpanas dari dunia bulu tangkis. Hari ini, sorotan kita tertuju pada salah satu andalan tunggal putri Indonesia di kejuaraan dunia bulu tangkis 2025, Putri Kusuma Wardani. Sebuah nama yang digadang-gadang akan menjadi penerus kejayaan para legenda. Benar sekali, namun yang akan kita bahas kali ini bukanlah soal prediksi, melainkan sebuah sikap waspada yang luar biasa menjelang laga perdananya. Putri KW dijadwalkan bertemu dengan pemain asal Hong Kong, Loh Sin Yan. Secara rekor pertemuan, Putri KW memang lebih unggul, memenangkan satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya. Tapi yang terjadi di balik layar justru di luar dugaan. Alih-alih bersantai dan menganggap remeh, Putri KW justru menganggap pertandingan ini sebagai laga hidup mati yang sangat serius. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menyatakan tidak akan meremehkan lawannya sama sekali. Ia bahkan menyebut Loh Sin Yan sebagai pemain yang ulet, punya pukulan tak terduga, dan sangat berbahaya jika dibiarkan menemukan ritme permainannya sejak ronde awal. Ini adalah mentalitas seorang juara sejati yang tidak pernah terlena. Putri KW sadar betul bahwa panggung sebesar kejuaraan dunia adalah arena di mana semua pemain datang dengan persiapan terbaik dan motivasi berlipat ganda. Keunggulan di atas kertas tidak akan berarti apa-apa jika tidak diimbangi dengan performa 100% di lapangan. Ia ingin menunjukkan hasil terbaik dan bermain dengan lepas, tanpa beban. Untuk mewujudkan ambisinya itu, Putri KW kini tengah menjalani latihan super intens di bawah arahan langsung pelatihnya, Coach Imam. Fokus latihannya tidak main-main. Mereka melakukan evaluasi mendalam atas semua kekurangan dari turnamen terakhir di China Open dan langsung tancap gas untuk memperbaikinya. Tidak ada waktu untuk bersantai. Menurut penuturan Putri, Coach Imam memberikan perhatian khusus pada detail teknis dan non-teknis. Dari segi fisik, teknik pukulan, hingga kekuatan-kekuatan spesifik yang dirasa masih kurang, semuanya digenjot habis-habisan. Putri bahkan secara spesifik meminta pelatih fisik untuk menambahkan porsi latihan kekuatan tangan dan pergelangan demi mempertajam akurasi smash silangnya. Ini menunjukkan betapa besar keinginannya untuk tampil sempurna dan tidak memberikan celah sedikit pun bagi lawan. Setiap aspek, mulai dari kecepatan footwork, variasi serangan netting dan lob, hingga daya tahan fisik untuk bermain rally-rally panjang, semuanya diasah hingga tajam. Ini bukan lagi soal persiapan biasa. Ini adalah persiapan brutal untuk sebuah pertempuran. Lebih jauh lagi, tim pelatih juga mempersiapkan analisis video mendalam mengenai permainan Loh Sin Yan. Mereka membedah pola serangan, kelemahan dalam bertahan, dan momen-momen di mana pemain Hong Kong itu sering melakukan kesalahan sendiri. Putri KW dipaksa untuk mempelajari setiap detail kecil agar bisa menyusun strategi yang paling efektif di lapangan nanti. Tentu saja, latihan fisik dan taktik harus diimbangi dengan kekuatan mental. Putri mengaku bahwa ia juga bekerja sama dengan psikolog olahraga untuk menjaga fokus dan mengelola tekanan. Baginya, kejuaraan dunia kali ini tidak ada bedanya dengan turnamen besar lainnya. Tekanannya sama, dan tuntutannya pun sama. Ia ingin menjaga level performa yang sudah cukup baik di beberapa pertandingan sebelumnya. Konsistensi adalah kunci utamanya. Sebuah pernyataan yang menunjukkan tingkat kedewasaan luar biasa dalam bermain. Ia tidak terbuai dengan status kejuaraan dunia yang megah, melainkan fokus pada proses di setiap pertandingan. Baginya, setiap laga adalah final, dan setiap lawan adalah ancaman nyata yang harus dihormati dan dihadapi dengan kesiapan penuh. Tidak ada istilah lawan muda di level ini. Analisis taktikalnya pun semakin dalam. Coach Imam menekankan agar Putri tidak terpancing permainan cepat yang mungkin akan coba diterapkan oleh Loh Sin Yan. Sebaliknya,
Putri diminta untuk lebih sabar, mengontrol tempo permainan, dan memancing lawan untuk melakukan kesalahan. Kuncinya adalah bermain cerdas, bukan hanya mengandalkan kekuatan. Dengan persiapan yang begitu matang, detail, dan sikap yang begitu rendah hati, rasanya kita punya harapan yang sangat besar di pundak Putri KW. Ia tidak hanya mempersiapkan skill teknisnya, tetapi juga membangun benteng mental yang kokoh untuk menghadapi segala kemungkinan di lapangan. Ini adalah modal yang sangat berharga untuk seorang calon juara dunia. Kita doakan bersama dari sini, semoga seluruh kerja keras dan keringat Putri Kusumawardhani di sesi latihan yang brutal itu membuahkan hasil yang maksimal. Semoga ia bisa melaju jauh, bahkan hingga ke podium tertinggi dan mewujudkan impiannya menjadi kampiun dunia. Sebuah tugas yang sangat berat, namun bukan hal yang mustahil bagi seorang pejuang seperti dia. Tepat sekali. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah sikap waspada dan persiapan super intens Putri KW ini adalah langkah yang tepat untuk menaklukkan kejuaraan dunia? Dan sejauh mana ia akan melangkah di turnamen edisi 2025 ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung para atlet kebanggaan kita. Indonesia punya andalan baru di kejuaraan dunia. Pasangan muda ini mendapatkan hasil drawing yang mengejutkan dan siap mengancam para unggulan. Halo para pecinta bulu tangkis, jentrang perang untuk turnamen paling bergengsi tahun ini akan segera ditabuh. Hasil drawing kejuaraan dunia BWF 2025 di Prancis baru saja dirilis dan ada banyak sekali kejutan serta potensi laga panas yang sudah menunggu di depan mata. Betul sekali, semua mata tentunya tertuju pada wakil-wakil Indonesia. Tapi kali ini ada satu sorotan khusus yang mencuri perhatian. Bukan hanya para senior, tapi ada andalan baru yang kini menjadi tumpuan harapan di sektor ganda campuran. Mereka adalah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Pasangan muda ini benar-benar fenomenal. Ingat, mereka adalah juara Macau Open 2025. Tidak berhenti di situ, mereka berhasil menembus babak 16 besar Japan Open Super 750 dan bahkan mencapai semifinal China Open Super 1000. Ini adalah bukti bahwa mereka bukan pemain sembarangan. Pelatih kepala ganda campuran Rioni Mainaki bahkan secara terbuka menaruh target tinggi di pundak mereka. Coach Rioni bilang, saya selalu punya prinsip begitu untuk target, menekankan bahwa setiap atlet di Pelatnas Cipayung harus punya mimpi besar, sesuai dengan kemampuan mereka yang sudah terbukti. Dan melihat hasil drawing mereka, sepertinya semesta mendukung. Jafar dan Felicia mendapatkan bye di babak 64 besar, artinya mereka bisa menyimpan tenaga dan langsung melaju ke babak 32 besar tanpa perlu bertanding di laga pertama. Di babak 32 besar, lawan mereka adalah pemenang antara pasangan Serbia, Mihaljo Tomic dan Angela Fitman, atau pasangan Israel, Misha dan Svetlana Zilberman. Jika melihat peringkat, di atas kertas, Jafar dan Felicia jauh lebih diunggulkan untuk melewati hadangan ini. Nah, tantangan sesungguhnya akan datang di babak 16 besar. Jika semua berjalan lancar, mereka berpotensi besar bertemu dengan unggulan dari Malaysia, Chen Tangjie dan Toh Iwei. Ini akan menjadi laga yang sangat emosional dan penuh gengsi. Kenapa emosional? Karena Jafar dan Felicia sudah 2 kali bertemu dengan Chen dan Toh tahun ini, dan sayangnya mereka belum pernah menang. Pertemuan di kejuaraan dunia ini bisa menjadi panggung pembalasan yang sempurna, momen untuk membuktikan bahwa mereka sudah naik level. Coach Rioni pun sadar akan potensi ini. Beliau berkata, dengan kesalahan kecil saja, mereka sudah tahu evaluasi. Kalau benar-benar konsentrasi serius, kalau fit, saya yakin bisa. Beliau melihat Jafar dan Felicia sebagai paket lengkap yang hanya perlu membuktikan mental juang mereka. Para pemainnya sendiri juga punya ambisi besar. Felicia, yang baru berusia 19 tahun, mengatakan bahwa mereka mencoba mengubah pola pikir. Meskipun ini kejuaraan dunia, mereka akan menghadapinya seperti turnamen Super Series biasa untuk mengurangi tekanan, sebuah mentalitas yang matang dari pemain muda.
Jafar yang berusia 24 tahun dan Felicia kini menjadi ganda campuran dengan peringkat terbaik di Indonesia. Mereka sadar target yang diberikan cukup berat, tapi seperti kata Felicia, jangan terlena tahu-tahu udah tua. Mereka siap mengejar target masuk 10 besar dunia tahun ini. Tentu saja, kita juga tidak boleh melupakan wakil lainnya. Di tunggal putra, Jonathan Christiani akan menghadapi Matthias Kiklits, Alwi Farhan melawan Nguyen Haidang, dan Anthony Sinisuka Ginting ditantang Toma Junior Popov. Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan bertemu Petra Majsnerova dari Ceko, sementara Putri Kusuma Wardani akan melawan Lo Sinian Happy dari Hong Kong. Sektor ganda putra dan putri kita juga banyak yang mendapatkan bye di babak pertama, sebuah keuntungan awal yang bagus. Namun, sorotan utama tetap pada Jafar dan Felicia. Mampukah mereka membalaskan kekalahan dari wakil Malaysia dan melaju lebih jauh? Mampukah mereka membuktikan bahwa mereka adalah harapan baru yang bisa diandalkan untuk meraih medali? Kita semua tentu berharap yang terbaik. Perjalanan mereka di kejuaraan dunia 2025 ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Mari kita doakan dan dukung perjuangan seluruh tim Indonesia di Prancis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jonathan Christie berpeluang besar bertemu musuh bebuyutannya, Lee Chao-chiu, di kejuaraan dunia 2025. Halo para penggemar bulu tangkis. Di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami dengan kabar terbaru yang akan membuat jantung kalian berdebar. Kejuaraan dunia 2025 sudah di depan mata, dan semua mata tertuju pada salah satu harapan terbesar kita di sektor tunggal putra, Jonathan Christie. Betul sekali. Jonathan, yang saat ini menduduki peringkat 5 dunia, mendapatkan undian yang cukup menarik. Ada potensi pertemuan yang sangat dinanti-nantikan. Sebuah duel klasik yang selalu menyajikan tontonan luar biasa. Kita berbicara tentang kemungkinan Jonathan Christie berhadapan dengan musuh bebuyutannya, Lee Chao-chiu dari Hong Kong. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Setiap kali Jonathan dan Lee Chao-chiu bertemu, selalu ada drama, selalu ada poin-poin panjang yang menguras emosi. Rivalitas mereka sudah terukir dalam sejarah bulu tangkis, dan kini panggung kejuaraan dunia di Paris, Prancis, siap menjadi saksi bisu pertarungan sengit berikutnya. Mari kita bedah jalur Jonathan menuju potensi pertemuan epik ini. Di babak 64 besar, Jonathan akan memulai perjalanannya melawan wakil asal Jerman, Matthias Kiklits. Di atas kertas, ini adalah lawan yang seharusnya bisa diatasi oleh Jonathan dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya. Kemenangan di babak pertama akan membawa Jonathan ke babak 32 besar. Di sana, ia akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara pemain kelahiran Indonesia yang kini membela Azerbaijan, Ade Reski Dwi Cahyo, melawan Koki Watanabe dari Jepang. Kedua pemain ini memiliki gaya bermain yang berbeda, dan Jonathan harus siap dengan segala kemungkinan. Jalur ini memang terlihat cukup bersahabat di awal, memberikan Jonathan kesempatan untuk menemukan ritme terbaiknya dan beradaptasi dengan atmosfer kejuaraan dunia. Ini sangat penting, mengingat Jonathan bertekad untuk membawa pulang medali dari ajang bergengsi ini, terutama karena ia belum meraih gelar apapun pada musim ini. Ambisi Jonathan untuk meraih gelar di kejuaraan dunia sangat besar. Sebagai mantan juara Asia, ia tahu betul bagaimana rasanya berdiri di podium tertinggi. Namun, kejuaraan dunia adalah level yang berbeda, di mana setiap pertandingan adalah final dan setiap lawan adalah ancaman serius. Dan jika Jonathan berhasil melewati semua hadangan di babak-babak awal, maka panggung akan siap untuk pertarungan yang paling dinanti. Di babak perempat final, Jonathan Christie berpeluang besar untuk bertemu dengan Lee Chao-chiu. Ini adalah pertandingan yang akan membuat para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia menahan nafas. Lee Chao-chiu dikenal dengan gaya bermainnya yang agresif dan pukulan-pukulan keras yang seringkali mengejutkan lawan.
Ia adalah pemain yang tidak pernah menyerah dan selalu memberikan perlawanan sengit hingga poin terakhir. Jonathan harus mempersiapkan strategi terbaiknya untuk menghadapi tantangan ini. Pertemuan terakhir mereka selalu menyisakan cerita. Ada kemenangan dramatis, ada juga kekalahan tipis yang menyakitkan. Ini bukan hanya tentang teknik dan fisik, tapi juga tentang mental. Siapa yang lebih siap secara mental, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Kejuaraan dunia adalah ajang pembuktian. Bagi Jonathan, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia adalah salah satu tunggal putra terbaik di dunia. Medali di kejuaraan dunia akan menjadi pencapaian yang sangat berarti dalam karirnya dan akan menjadi dorongan besar untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Kita semua berharap Jonathan bisa tampil maksimal, fokus di setiap pertandingan, dan mewujudkan impiannya untuk meraih medali. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi Jonathan untuk berjuang di Paris. Mari kita doakan yang terbaik untuk Jonathan Christie. Jadi, apakah Jonathan Christie akan berhasil melewati semua rintangan dan mewujudkan duel epik melawan Li Cheu-chiu? Dan jika itu terjadi, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Berikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Tetap pantau terus channel kami untuk update terbaru dari Kejuaraan Dunia 2025. Jangan sampai ketinggalan setiap momen serunya. Sampai jumpa di video berikutnya.